Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya di NRS Channel ya. Kali ini saya mau ajak pemirsa untuk bongkar-bongkar ya mesin fotokopi tipe warna MPC 2030. Ini mereknya Gestetner ya. Nah, untuk Gestetner ini mungkin ada pemirsa yang bertanya, apa bedanya dengan Ricoh gitu kan. Nah, ini mungkin sama itu ya. Jadi mesin fotokopi Ricoh atau Gestetner itu sama ya, jadi satu pabrik ya. Nah, ini yang ada di saya ditempelnya Gestetner MPC 2030 ya. Nah, ini ada kerusakan di bagian pemanasnya dulu ya, kita cek ya ini. Bagian pemanasnya ini ada di sebelah kanan mesin fotokopi. Jadi kita buka dulu untuk cover kanannya, pemirsa. Kita buka dulu cover kanannya, ya. Lalu kita bisa tarik untuk pemanasnya ya, unit pemanasnya. Nah, ini pemirsa. Biasanya di pemanasnya ini juga ada yang nyangkut ya. Suka ada yang nyangkut. Nah, maksudnya untuk kertas-kertasnya terkadang ada yang nyangkut di sini ya, di bagian pemanasnya ini. Nah, kita buka juga bagian sebelah kiri mesin fotokopi, itu ada yang namanya cleaning unit. Nah, itu kalau sudah penuh ya bagian cleaningnya itu, nah, nanti akan error ya mesinnya, jadi akan mengirimkan kode atau notifikasi ya, SC berapa gitu kan. Itu yang menunjukkan bahwa cleaning unitnya harus dibersihkan. Iya, pemirsa. Nah, ini kita bongkar lagi. Nah, jangan lupa sambil diganjal ya, pemirsa. Nah, jadi mesin fotokopi ini kalau sudah lama ya, cover-covernya itu akan rapuh dan mudah pecah. Jadi kita harus ekstra hati-hati ketika membukanya ya, pemirsa. Nah, jadi jangan sampai kita buka-buka malah banyak yang pecah nantinya. Jadi kesenggol sedikit juga bisa pecah ini, karena ini kan terbuat dari plastik ya, pemirsa. Oke, pemirsa, kita cek kembali bagian mana saja yang rusak ya. Ini ternyata di bagian image transfer belt atau ITB-nya juga ini ada, sudah bergaris juga ya ini. Jadi kita harus bongkar juga ini ITB-nya nih. Kita harus mengeluarkan secara perlahan-lahan ya, pemirsa. Jangan sampai nanti bagian beltnya itu robek ya. Proses membongkarnya juga harus hati-hati ya, pemirsa. Karena si image transfer beltnya ini mudah sobek apabila tergores benda tajam ya atau besi gitu. Kita bersihkan secara perlahan-lahan saja ya, pemirsa. Nah, ini ada pecahan apa ini di dalamnya ini, saya juga tidak tahu ini. Ini kalau pecahannya ini kan tajam ya, kalau jatuh ke dalam atau ke atas image transfer beltnya itu maka pasti akan robek. Nah, kita coba cek kembali ya. Di bagian lainnya apakah ada yang rusak atau bagian yang nyangkut ya, pemirsa. Nah, di bagian pinggirnya juga ini hati-hati kalau membuka dan memasang bautnya ya. Pernah waktu dulu saya bongkar-bongkar ITB, kemudian bautnya itu ada yang jatuh
ke atas image transfer belt, akhirnya malah jadi robek ya. Harus diganti lah semuanya jadi. Ya. Memang untuk bagian ini kita wajib hati-hati ya. Mungkin kalau tidak terlalu ahli harus panggil teknisi ahli aja ya pemirsa, biar lebih sesuai nantinya. Jadi hasilnya juga akan lebih maksimal. Iya pemirsa, lambat tapi pasti kita pasangkan kembali image transfer beltnya ini. Baik pemirsa, apabila pemirsa ada yang memiliki kerusakan mesin fotokopi merek Ricoh atau Gestetner tipe black white atau tipe warna, bolehlah saya bantu ini pemirsa. Nah, di sini ada teknisi ahlinya juga, dan kami juga menjual spare partnya juga ya. Kemudian untuk tintanya juga ada ya, atau tonernya. Nah, jadi kita ini komplit ya pemirsa. Iya pemirsa, kita bersihkan bagian dalamnya. Ya ini harus hati-hati juga ya pemirsa ya. Jadi jangan sampai merusak bagian yang lainnya. Jadi kita bersihkan terus ya, tapi jangan sampai bagian lainnya malah terganggu gitu kan. Nah ini kita harus menyangga cover samping kanannya supaya tidak ngejeblak ya. Nanti kalau ngejeblak malah pecah nanti covernya. Nah lambat tapi pasti ya kita pasangkan kembali bagian-bagiannya. Ya pemirsa, apabila pemirsa membutuhkan mesin fotokopi tipe warna maupun tipe black white ya, kami menyediakan ada yang kondisinya baru dan ada juga yang rekondisi atau bekas ya. Biasanya kalau yang bekas untuk copy center ya, atau untuk usaha fotokopian, bisa disebut juga toko fotokopi ya. Kalau yang baru rata-rata untuk office ya, atau untuk kantoran, untuk industri juga. Nah bisa juga kita merentalkannya ya untuk industri. Baik pemirsa, kita lanjutkan untuk perbaikannya ya. Ya, ini di bagian pemanasnya ini sebenarnya harus diganti yang disebutnya hot roll ya pemirsa. Hot roll itu bagian pemanas yang bentuknya seperti lampu neon ya, panjang gitu. Nah, tapi ini warnanya hitam. Nah ini memang mungkin sama teknisi yang terdahulunya sudah diakal-akalin ya. Kita lihat ada benang gitu, maksudnya untuk apa gitu kan. Nah, mungkin saya sendiri tidak tahu. Baret mas, yang udah mulai Mungkin dia untuk mengikat covernya ya, karena ini tampaknya sudah banyak yang pecah-pecah juga. Kita pasangkan kembali untuk cleaning unit sebelah kiri mesin. Kita kencangkan bautnya ya. Jangan lupa
jumlah bautnya harus tepat ya. Nah, karena kadang kita lepas baut jumlahnya ada 10, dipasangkan ada 9 gitu. Nah, itu berarti ada satu baut yang hilang atau terselip ya. Dan yang lebih parah lagi, jumlah bautnya bertambah satu, misalkan jadi 11. Nah, itu satunya itu dari mana gitu kan. Wah, itu berarti ada di bagian dalamnya tadi yang tidak dipasang baut ya. Mungkin lupa, terlewat. Nah, itu jadi harus bongkar lagi semuanya. Ya, memang kejadian seperti itu pernah dialami ya oleh teknisi-teknisi kami juga. Iya, kita pasangkan kembali ya. Perlahan tapi pasti ya pemirsa. Mungkin kita terkadang buru-buru untuk memasangkannya, jadi ada yang bagian yang terlewat atau malah jadi rusak atau pecah ya. Wah, ini malah jadi masalah baru nantinya. Ya, ini perbaikan kembali untuk pemanas unitnya atau fuser unit juga ya. Ada yang nyebutnya fusing unit atau fusing sleeve, ada yang nyebutnya fuser unit. Yang jelas ini kalau saya sebut ini pemanas ya. Nah, ini kalau mesinnya sudah menyala, jangan coba-coba untuk menyentuh bagian ini ya, karena panas sekali ini. Mirip setrikaan. Ini adalah mesin fotokopi tipe laser jet ya. Jadi menggunakan pemanas untuk memanaskan kertas yang lewat ya. Jadi kertasnya itu sebelum disemprot toner atau tinta dipanaskan dulu sehingga pori-pori kertasnya itu terbuka. Lalu tonernya disemprotkan ke kertas ya, sehingga lebih jelas, lebih jernih hasilnya. Oleh karena itu hasil dari mesin fotokopi laser jet ini yang jelas lebih kinclong ya pemirsa. Iya. Ini harus agak telaten sedikit ya pemirsa untuk merapikan bagian pemanas ini. Ya, mungkin kalau pemirsa memiliki mesin yang tipenya sama dengan ini MPC 2030 ya bolehlah meniru dari teknisi kami ini. Iya pemirsa, harus ekstra sabar ya pemirsa dalam memasangnya kembali ini. Ini mungkin sudah diakal-akalin sama teknis terdahulunya, karena ini banyak bagian yang saya bilang ini sudah mulai somplak ya pemirsa. Jadi diakal-akalin supaya bisa dipakai. Iya pemirsa, pada pemirsa yang belum subscribe ke channel ini ya silahkan untuk subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya pemirsa, dan bisa memberikan semangat kepada saya untuk membuat konten berikutnya ya. Silakan klik subscribe, like, dan komen ke channel ini ya, tinggalkan jejak supaya nanti kita bisa bersilaturahmi. Terima kasih banyak sahabat-sahabatku yang sudah klik like, subscribe, dan komen ya.
Oke pemirsa, kita pasang-pasangkan kembali ya baut-bautnya. Jangan lupa ya, jangan sampai ada kekurangan baut atau kelebihan baut ya. Wah itu nanti malah membingungkan ya. Mungkin sekalian ya saya tawarkan apabila pemirsa membutuhkan mesin fotokopi baik tipe warna maupun tipe black white ya. Kami menjual beberapa tipe warna tipe black white ya. Ada yang kondisinya baru dan juga ada yang kondisinya second atau bekas ya. Silahkan dipilih saja ya pemirsa. Ya mudah-mudahan saya bisa bantu pemirsa nih. Kalau ada yang membutuhkan ya pemirsa. Oke pemirsa, lambat tapi pasti. Nah ini harus hati-hati ya, di sini ada bagian pin ya yang bentuknya melingkar. Jadi itu harus dipasangkan dengan tang yang khusus pakai pin ya. Jadi ujungnya itu ada yang runcingnya tuh. Oke pemirsa, nah inilah kita harus memasangkan kembali dengan rapi ya, supaya nanti hasilnya juga maksimal. Iya, nih kita pasang-pasangkan bautnya lagi ya. Iya, jangan sampai ada yang terlewat ya pemirsa. Iya. Kita harus periksa kembali ya setelah dipasangkan. Nah, kita cek lagi, kita pasangkan dengan rapi ya pemirsa. Tutupnya juga harus pelan-pelan ya untuk covernya, karena ini sudah rapuh covernya ya. Kalau kita kencang sedikit aja bantingnya, wah ini retak-retak deh semuanya. Oke pemirsa, kita coba tes ya. Semoga hasilnya juga bagus seperti yang kita harapkan ya. Iya pemirsa, ini kita cetak counternya ya. Kita cetak counternya seperti biasa, karena lebih mudah untuk ngeceknya kalau dari counternya itu. Lalu kita cetak juga color patternnya. Oke pemirsa, mungkin bisa praktekkan di rumah ya setelah menonton video ini sampai tamat. Oke pemirsa, hasilnya cukup jernih ya, bersih juga ya. Tidak seperti di awal tadi, sudah banyak kotornya kan di depan dan belakang ya. Sekarang sudah oke, bersih, siap untuk dipakai kembali ya pemirsa. Baik pemirsa, saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Jangan lupa untuk mengikuti video saya berikutnya. Sampai jumpa di next video ya pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.